Selamat datang di Mulia Sister. Balik lagi bersama kita, adik yang suka hobi membahas masalah psikologi. Kali ini kita kembali lagi bersama Jesslyn di part 2. Sebelum di part 1-nya kita membahas lebih banyak tentang siapa Jesslyn dan juga trauma-trauma yang pernah dia hadapin ya sebelum sampai di titik ini. Gitu. Nah, kemarin pembicaraan kita terpotong sampai di pertanyaan, lu capek atau enggak, ya kan? Berada di antara dunia manusia dan dunia astral ini kan? Dan gue bilang lebih capek di dunia manusia karena dramanya, aduh. Ya, betul. Nah, gue penasaran sih, Jess. Kasus terberat apa yang pernah lu tanganin sejauh ini? Ada sih. Kasus yang paling susah ya, yang paling susah banget gitu ya. Kalau nanganin orang bebal. Iya, sebenarnya kan orang-orang gitu datang ke anomali kan kita pengen berdiskusi ya, berdiskusi mengenai masalahnya gitu kan. Nah, sometimes ada orang yang dia tuh nggak mau tahu gitu. Jadi mungkin karena dia mungkin bukan penonton kayak gitu, mungkin apa istrinya, apa anaknya. Jadi misalnya ada 3 orang yang datang, yang ada papa, mama sama anak misalnya, let's say. Mama sama anaknya nonton, tapi papanya nggak nonton. Terus papanya nanya tentang masalahnya, terus ya dia justifikasi gitu, pembenaran. Wah, itu susah banget. Dia nanya tapi dia hanya butuh justifikasi aja atau pembenaran diri. Itu yang paling sulit sih. Oh, jadi dia datang hanya membutuhkan validasi. Iya. Atau ngetes kemampuan. Iya, itu juga capek. Apalagi kalau udah ngeblok tuh, kalau udah ngeblok itu kan ada barrier kan, otomatis kan. Gue mesti korek dulu barriernya, baru gue bisa baca. Kalau enggak, susah, itu capek, nyampein banget. Berarti kayak dalam posisi, dia sebenarnya tuh datang untuk kayak ngelihat siapa sih dari antara kita lebih pintar. Iya. Istilahnya mau nantang-nantangan. Gitu. Iya, nantang-nantang tuh gue capek banget jujur. Datang bukan dengan rendah hati, gue ada masalah, tolong bantu saya. Atau nggak kita berdiskusi lah gitu kan. Bukan kayak gitu kan? Enggak, bukan, iya. Itu paling capek sih. Berarti yang berat itu bukan setannya, tapi orangnya. Jujur, hampir 100% ya. Hampir 100% kalau misalnya kliennya tuh bisa saling kerjasama, kooperatif, itu mempermudah kami untuk kerja. Jujur. Kalau klien kooperatif itu seperti apa? Contohnya? Klien kooperatif ya mau mendengarkan, tapi at the same time juga mau kasih tahu kayak gitu misalnya. Jadi jujur juga itu dibutuhkan. Oke, berarti itu lebih kayak deal breaker ketika lu menerima seorang klien ya? Iya. Oke. Tapi kan ya namanya klien ya kan nggak bisa milih-milih kan. Betul. Dan kalau boleh tahu, dari jumlah klien yang sampai sekarang lu terima, mayoritas kasusnya itu tentang apa? Tentang psikologi. Tentang psikologis, masalah psikologis ya. Boleh ceritain nggak Jess salah satu kasus psikologis yang menurut lo itu kayak berat? Yang berat itu dalam arti kayak kompleks banget ini. Untuk kayak mungkin ada hubungannya dengan dunia astral gitu loh. Oke, pernah ada. Jadi ada seorang anak perempuan, dia berusaha banget untuk meyakinkan keluarganya bahwa dia kesurupan. Oh, justru dia yang meyakinkan? Ya, dia berusaha meyakinkan. Tapi selalu setiap kesurupan ngomongnya, iya aku kasihan sama kamu, kamunya itu tapi nunjuk ke dirinya sendiri. Dan usut punya usut ya, maksudnya begitu coba cek, ternyata kok ini berasanya kayak dia juga ya gitu. Mungkin antara dia tuh pengen diperhatiin. Dia pengen diperhatiin, dia mungkin nggak menerima perhatian yang cukup. Nah, yang kasus klien lu ini, itu akhirnya apakah lu merujuk dia kepada sisi profesional psikolog atau akhirnya tetap lu yang nanganin ini? Kami bilang bahwa memang kalau tentang masalah psikologis itu lebih baik langsung ke psikolog atau psikiater. Tapi dari segi astral kami juga bilang gitu bahwa ini nggak ada iblisnya misalnya, atau nggak ada jinnya, ini mah berasanya ini dia sendiri kayak gitu. Paling hanya bisa menjelaskan dari sudut pandang itu aja.
Karena kan kami kan bukan yang Mhm, sertifikat psikolog juga kan. Iya. Jadi ya Nah. bukan ahli lah gitu. Berarti pertanyaan berikutnya, bagaimana mungkin ini bagus juga untuk teman-teman yang tidak mengerti tentang kesurupan ini ya. Apa perbedaan yang kasat mata banget yang kita bisa tahu ini orang emang skizo atau ini orang beneran ada yang nginggapin jin atau hantu atau apa? Dari Ini pandangan sebenarnya- lu nih, oke, cara ini dia sebenarnya- bersikap ya manusia si anak ini. Tapi kesurupan gitu konteksnya. Iya, bedanya apa? Iya, Kita bisa bedain. Oke, konteksnya kesurupan. Kalau skizo sebenarnya ini kalau dari yang pernah gue Iya, dapet ya iya. kliennya ya, sukanya tuh tiap kali ngedenger orang di luaran itu pasti ngomongin dia. Itu skizo. Itu skizo atau enggak berasa katanya ada yang bisikin suruh ini. Kemarin misalnya si Acong misalnya, let's say gitu. Si Acong tuh ngomongin lu gitu, ngomongin lu bau gitu misalnya. Itu skizo. Kalau kesurupan. Dan itu gue kenapa berani, tunggu ya gue iya, back apa-apa. dulu. Kenapa gue berani ngomong itu skizo? Karena memang dari Dunia. psikolog ya, dari psikolog juga udah melabelkan memang dia skizo. Tapi emang pengen cari tahu aja, ini beneran skizo atau ada makhluk. Dan ketika lu lihat di dunia astral pun tidak terjadi apapun gitu kan ya. Tidak Enggak. ada yang nempelin. Enggak, memang enggak. Murni memang ini adalah apa namanya kelainan jiwa gitu kan. Iya, Ada kejiwaan. paling kalaupun ada astral yang nempelin itu biasa demon ya. Demonnya itu tuh hanya cuman ngebakar aja, Kayak ngebumbuin gitu ya. ngebumbuin. Jadi bukan yang bikin dia jadi begitu, tapi penyakitnya udah ada, terus si demon ini berusaha untuk membuat dia terus-terusan berpikir negatif, nggak bisa move on. Gitu. Oh. Dan semakin justifikasi lagi. Oh bener nih, enggak, gue yakin. Tuh si Acang ngomongin gua misalnya gitu. Oh, oke. Padahal misalnya orang terdekatnya udah ngomong, enggak, Acong tuh nggak ngomongin kamu jangan ngerasa GR begitu ah. Tapi dia nggak mau denger. Terus iblisnya bilang, enggak, beneran tuh si Acong ngomongin. Kayak gitu. Itu paling iblis bisanya gitu doang. Kalau ke orang yang ada kasus psikologis seperti ini. Kalau gitu pertanyaan gue balik. Apakah ada orang yang diyakinin nih, dibilangin, oh ini orang skizo kok. Padahal pas lu lihat ini bukan skizo, tapi ini kesurupan. Kesurupan. Ada sih. Ada yang Oke. beneran. Nah itu gimana Ada. ceritanya? Biasanya orang-orang yang kesurupan ini pertama-tama kali dia ada masalah psikologis juga biasanya. Itu gampang banget. Jadi kayak ngebuka gitu loh. Entah kenapa kebuka aja. Makhluk astral kan bisa ngelihat ya. Kapan kita tuh dalam posisi baik-baik aja, kapan kita dalam posisi yang lagi nggak baik-baik aja. Iya. Nah, terus misalnya nih, dia percaya lagi. Ini orang yang mau disurupin ya misalnya ya. Anggaplah dia masih virgin, dia belum pernah disurupin. Tapi dia lagi negative thinking, lagi ada masalah, terus makhluk astral ngeliat, dites tuh sama si makhluk astral. Dia bisa nggak nih gue masukin kayak gitu. Dan kalau orang ini percaya sama gaib, plus dia let them in, Let them in tuh apa yang dilakukan? misalnya nih berasa, kalau orang udah mau kesurupan tuh pasti berasa. Entah punggungnya, entah tengkuknya, entah jempolnya, pasti berasa. Kalau misalnya dia, ya udah deh, gue pasrah deh, gue dimasukin aja. Maka barrier kebuka, pertahanan, kita setiap manusia tuh ada pertahanan. Pertahanan terbuka, masuk. Dan masuk itu biasanya atas seizin yang punya badan. Selalu seperti itu. Selalu ya? Selalu seperti Bukan itu. mendadak gitu? Enggak, selalu seperti itu. Oh, oke. Baru tahu loh kita ini. Bener-bener. Yes. Kenapa orang yang Kesurupan massal. orang yang nggak percaya, yang nggak percaya gitu, yang nggak percaya sama makhluk gaib, yang nggak percaya sama mistis, itu lebih nggak gampang disantet misalnya, atau lebih nggak gampang disurupin, atau lebih nggak gampang dimasukin, karena dia ngeblok. Udah nggak percaya duluan ya? Udah nggak percaya duluan, ngeblok. Biasanya kesurupan tuh sadar nggak sih? Tergantung sampai seberapa banyak dia nyurupinnya.
Oh, ada level tingkatannya gitu. Ada ya? tingkatannya. Oke. Kalau misalnya cuman sekitar berapa? 70 maybe. Ya 30-nya mungkin masih berasa, tapi berasanya kayak aduh berat banget rasanya mau ngendaliin badan gua aja gitu. Tapi masih sadar, kadang on off kayak gitu. Nah, lu bisa tahu nggak kalimat apa yang dia keluarkan yang hanya orang kesurupan yang ngomong? Lebih ke gerak-gerik sih. Biasanya gerak-geriknya tuh ngaco banget. Ngaconya dalam konteks bukan yang kayak gini-gini ya teman-teman, ayo macan. Nah, itu biasanya setting. Terus gini, ular, kenapa harus kayak gini? Kayak kenapa harus kayak gini? Kenapa nggak badan lu yang gimana kayak gitu mengeliat gitu. Tindakannya cukup ekstrim kalau yang kesurupan beneran. Jadi udah nggak mikirin si yang punya badan. Oh, bisa melakukan tindakan berbahaya berarti ya? Oh, Tapi bisa nyawa termasuk ya? Termasuk. Bisa. Dari segi suara ada yang berubah? Nggak harus. Suara dia tetap ya? Suara dia tetap. Tapi berubah bisa? Bisa, tergantung si asal yang masukin. Kalau misalnya dia mau ngerubah-rubahin ya bisa. Tapi ya banyak kan settingan sih. Oh, oke. Ya banyak kan sih setting ya. Nah, balik lagi ke kasus terberat yang pernah lo tanganin. Berarti gue expect-nya, gue mikir santet loh yang lo omongin. Enggak, orang Bukan yang paling susah tuh yang kayak ginian. Oke. Meladeni orang yang ya bebal, yang bahkan diajak diskusi aja susah. Oh gitu, jadi lo tidak pernah menemukan kayak roh jahat yang susah untuk lo tanganin? Ada. Pernah Kalimantan ya, ini kasusnya ya Kalimantan. Jadi lawan dukun Kalimantan itu lumayan berat. Sama ini sih, gue kalau misalnya gaib ya, jadi gue coba ubah dikit ya, karena nggak setiap kasus santet sebenarnya, macem-macem. Papua, entah kenapa, walaupun selama ini digadang-gadangkan kan, katanya iya nih Baduy misalnya, atau enggak Kalimantan, atau Sunda mana gitu, Banyuwangi misalnya. Tapi gue ngerasa yang paling kental ya per sekarang tuh entah kenapa Papua. Timur ya? Timur sana ya, makin kental. Papua. Itu digunakan Daerah untuk situ. menyerang orang. Leluhurnya kuat banget. Dan campuran energinya alam. Energi alam itu entah kenapa besarnya tuh melebihi astral gitu, menurut gue ya. Ya. In good Gua way penasaran or sih. in bad way nih, energi alamnya ini? Bisa dua-duanya, tapi kayaknya lebih condong ke negatif. Oke. Kenapa dia bisa negatif? Kenapa? Karena sekali kita ngelakuin hal yang salah aja, sedikit aja, langsung kehukum. Kayak gitu. Yang ngehukum maksudnya ini apakah dari tradisi sana atau Tradisi di roh-roh? sana plus alam, jadi gabungan. Leluhur plus alam, itu kuat banget. Wow. Oke. Contohnya gimana? Ada pernah ada contoh nggak? Ada. Oke. Jadi ada, aku punya klien gitu, dia punya orang terdekat lah ya. Orang terdekatnya ini berhubungan di luar nikah, di alam terbuka di Papua. Oke. Terus kakinya bengkak. Oke. Kakinya bengkak, habis itu diurut, dibawa ke hospital, nggak mempan. Akhirnya dibawa ke orang pinter di sana, baru mempan. Dan ketika anomali, kan waktu itu dia klien anomali kan. Ketika anomali nge-scan, kok beneran ya gitu, energinya kok kuat banget ya. Jadi biasanya teman-teman, ketika anomali receive cerita gitu ya dari klien, kita biasanya ngukur. Misalnya cerita klien tuh udah bombastis banget nih sampai sini nih, tapi belum tentu secara energi astralnya sampai. Ada yang cuman kayak cuma 2/10, apa cuma 5/10 gitu. Tapi balik lagi, bukan berarti kami menganggap bohong, bukan. Tapi bisa jadi kasusnya itu ternyata kasus psikologis, kalau nggak kasus medis. Oke. Ya. Jadi yang cerita itu sebenarnya benar. Klien membawakan ceritanya benar. Tapi karena itu bukan gaib, energi gaibnya tuh nggak nyampe situ. Oke. Tapi
udah sekitar 2 atau 3 klien dari Papua. Setiap kali mereka ngomong, itu bener. Energinya nyambung. Ini aja gue merinding lu cerita. Lu sebut nama Papuanya itu merinding gue mendadak sekarang. Iya, Papua emang nggak bisa dianggap remeh sih sama sekali. Walaupun di dunia gaib kayaknya kurang terkenal gitu. Tapi Pendatang baru ya? enggak sih sebenarnya, udah lama tapi kayaknya tertutup aja. Underdog. Iya. Oh, underdog. Kayak agak di underrated gitu loh. Bali juga sama tuh, leluhurnya juga cukup kuat. Coba in good way or in bad way nih energinya nih maksudnya. Tergantung ya, kalau Iya. misalnya si klien itu, jadi gue cerita dikit ya. Gue punya klien, dia seorang gadis dari Bali, datang gitu ke Jakarta, memang lagi kuliah dan sekaligus konsul ya katanya ya. Terus dia sakit-sakitan. Iya. Dari dulu sampai sekarang sakit-sakitan. Dicek di rumah sakit, nggak ada apa-apa. Pokoknya udah berkali-kali melakukan prosedur apapun deh gitu. Demi apapun, yang penting sembuh gitu. Dia nggak masalah tentang biaya apapun. Tapi nggak bisa sembuh. Terus dia coba, akhirnya datang. Awalnya ke orang pinter yang di Bali dulu. Tapi orang pinter yang di Bali bilang kayak, wah ini kayaknya berat gitu. Nah akhirnya dia coba, yaudah deh karena aku nonton Anomali juga gitu. Coba deh gitu. Terus akhirnya dia datang ke Jakarta. Begitu dicek, wah ini memang dari leluhurnya kayaknya ada main juga. Terus entah kenapa gitu ya, jin itu ngikutin dan nggak cocok masalahnya. Sebenarnya jin itu tuh bukan mau negatif ke dia ya. Iya. Jin itu sebenarnya mau melindungi. Kalau dia buka transaksi kayak OTP. Sistemnya kalau di dunia gaib, iya kita ngomongnya kode OTP. Misalnya nih dari leluhur ada nurunin kita, nurunin kita semacam Ilmu gitu. ilmu lah ya, atau enggak jin untuk menjaga. Oke. Zaman dulu kan orang suka perang ya, terus wah gimana nih besok anak cucu gua nanti, udah deh gua semedi atau enggak gua kemana kek gitu biar ada penjagaan dari makhluk astral yang nggak kelihatan kayak gitu. Misalnya diturunin ke anaknya. Anaknya ini sebenarnya nggak pernah tahu nih tentang dunia gaiban gitu. Tahu-tahu diturunin, udah gitu energinya nggak cocok lagi. Walaupun diturunin, tapi belum tentu cocok energinya. Alhasil itu yang terjadi, bentrokan energi, bisa penyakitnya macam-macam. Bisa mual, bisa ya sakit yang ngebingungin gitu. Sakit-sakitan gitu ya? Sakit-sakitan lah ya pokoknya. Berarti leluhur ini bisa mewariskan sesuatu, benar ya? Bisa. Bukan hanya materi, tapi juga energi dan lain-lainnya. Bisa. Termasuk karma. Karma bisa. Ini ada lagi nih. Ini menarik banget. Karma ada lagi. Karma itu sendiri. Karma itu ada lagi. Menarik. Oke. Ini kita move on ya, berarti ya. Iya. Jadi, long story short, yang Bali itu akhirnya sekarang sih udah sembuh. Dia membalikan berarti. Memutus aja. Memutus. Jadi memutus aja, terus dia bilang terakhir, aku udah gak sakit-sakitan lagi, udah berbulan-bulan. Syukurlah. Oke, lanjut ya. Ini soal yang karma. Soal karma. Yang karma, ada seorang anak laki-laki. Ini kasihan banget ya, traumanya berat banget. Sampai dia tuh defensif banget orangnya. Oke. Jadi ketemu siapapun tuh bawaannya defensif. Pernah dia punya saudara. Terus saudaranya ini tuh menghabisi nyawa seseorang, tapi gue nggak akan ceritain detailnya di sini karena di berita ada sebenarnya, tapi gue nggak berani karena ini kan kasusnya rahasia ya. Terus papanya suruh dia tutup mulut, suruh semua keluarga tutup mulut, dan hakim-hakim semuanya disogok. Disogok, akhirnya kasus itu terus keluarga yang dihabisi ini juga disogok. Berusaha untuk disogok gitu. Karena dia emang orang yang sangat berpower. Influensial banget. Influensial banget. Terus karena udah banyak
tiap kali ya dia melakukan kesalahan sogok, kan otomatis menimbulkan karma yang nggak baik dong Iya. ya. Ya. Menyembunyikan aib. Betul, menyembunyikan aib. Sekarang akhirnya orangnya udah meninggal. Yang nyogok Tapi- meninggal. Ya, yang nyogok Oke. itu kan papanya dia Iya. kan udah meninggal. Sekarang saudaranya itu entah kenapa mau usaha apapun, mau kerja apapun, kerja sama orang kayak kerja sendiri kayak bisnis semua hancur, nggak bisa. Si anaknya berarti. Iya, anaknya kena. Dan dia sempat nanya sama kami gitu. Terus gimana? Kalau aku kena nggak? Dia nanya gitu kan. Sayangnya sedikit kecipratan karma negatif Iya. tersebut. Karena kan yang ngelakuin si bapaknya kan. Ngelakuin Yang si bapaknya, iya. Penyogokan itu. Tapi sistem Tuhan itu some way somehow ya adil loh. Adilnya kenapa? Si anak ini nih nggak bakalan bisa kena kalau dia menjalankan hidupnya tuh dengan positif. Dia mau terus bertumbuh, belajar tanpa harus sombong kayak gitu ya. Iya. Bisa entah kenapa luruh gitu energi negatifnya. Oke. Karena gue lagi menarik garis nih, Oke, Jess. oke. Karena kita berdua kan belajar family constellation. Itu salah satu cabang dari psikologi ya. Yang dimana kita diajarkan bahwa misalnya kita berbuat kejahatan, itu yang menanggung bukan cuma kita doang. Tapi Benar. ketika kita punya keturunan kita itu tetap harus menanggung kejahatan yang kita lakukan. Contoh, misalnya gue ini korupsi. Gue suka menggelapkan uang, gue membiarkan orang lain miskin karena perbuatan gue. Kemungkinan besar anak gue itu jadi penjudi. Kalau nggak penjudi, pokoknya bagaimanapun caranya, itu uang harus dihabisin karena ada kan uang haram. Ya, Yang Bukan masuk- uang milik iya. dia. uang panas. Uang panas. Yang masuk ke gue uang kotor, dia harus ngeluarin uang kotor itu. Ada lagi kasus misalnya, gue misalnya tidak sengaja menabrak orang. Misalnya gue kabur tuh, gue gak minta maaf tuh, udah. Ntar begitu gue punya anak, kemungkinan besar juga one day dia akan gak sengaja menghabisi orang, atau dia yang menjadi sasaran. Dan memang benar sih soal tabur tua itu sifatnya nggak melihat baik ataupun buruk. Itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Betul. Consequence. Consequence or reward. Kayak gitu kan. Nah, ngomongin soal karma ini, gue penasaran apa yang terjadi karma yang ada di dunia astral, atau ya kita bisa bilang soul level. Karena kan yang kalau dari kita hanya bisa melihat secara fisik nih, depan mata gitu loh. Kalau dari sisi lu, apa yang bisa lu lihat lebih dari itu? Tentang karma ya berarti. Iya. Gue ngeliatnya sebenarnya dari segi energi sama yang kejadian nyatanya Yang tadi sih. itu ya. Iya, kejadian nyatanya. Jadi gue ngelihat dari segi energi dan kejadian nyatanya aja sih. Kalau dari segi energi kan belum tentu bisa dilihat secara gamblang lah ya. Tapi dari segi yang udah pasti gitu, emang nih gitu dia misalnya dia jatuh, terus udah tuh gue trace, kok kayaknya ada sistem karma ya. Misalnya nggak harus dari keluarga aja, dia dulu pernah ngelakuin apa, misalnya dia dulu pernah nipu orang, terus sekarang dia berusaha untuk bangun usaha, terus usahanya jatuh, ya itu bisa juga. Bisa. Jadi dia bayar karma dia Bisa, sendiri. bisa. Gitu. Dan nggak tahu deh kalau di sistem dari segi psikologi ya, coba ya correct me if I'm wrong, ada nggak kayak kalau misalnya keluarga kita baik, orang-orang, ini nggak tahu deh nama teorinya apa, orang-orang juga akan memperlakukan keturunannya baik gitu. Terus kalau misalnya keluarga kita tuh emang dari awalnya udah jahat, ya maka akan diperlakukan ya kurang baik, akan diperlakukan semena-mena gitu. Gue Pernah dengar nggak? bantu jawab. Iya boleh. Jadi gini, tadi lu bilang lu dibesarkan di keluarga yang baik. Berarti lu dari kecil lu familiar dengan perbuatan baik, Jess. Begitu lu keluar dari rumah, lu akan menarik orang-orang yang punya intensi baik sama lu. Lu pasti begitu ketemu orang jahat lu gak familiar. Ini bener banget nih. Nah kalau lu tumbuh di keluarga yang KDRT, lu dipukulin setiap hari, lu keluar dari rumah, lu familiarnya dengan didikan dipukulin. Makanya lu ketemu sama cowok yang mukulin, yang mau kondo,
yang begini begitu. Dan masalahnya gini, Jas. Meskipun ya kita ngomong konsep yang masalah KDRT. Iya. Misalnya lu lihat di keluarga KDRT. Lu mau ngomong bagaimanapun juga, ih ini jahat nih KDRT. Tapi yang terjadi di unconscious kita, menarik terus tuh lihat kejadian KDRT, perkelahian. Karena rekaman yang terjadi dalam keluarga. Familiar. Familiarity. Dan kalau dari kami sendiri ya, itu biasanya suka bilangnya tuh law of attraction. Ya, Exactly. Itu dia. Kalau kita mungkin ya law of attraction tuh bisa, trauma bonding juga bisa. Trauma bonding tuh biasanya yang hubungan dengan victim perpetrator tadi itu, antara korban dan pelaku. Jadi itu rekam jejak yang terjadi di memori alam bawah sadar kita. Berarti memang banyak familiarity-nya ya, kayak antara psikologi sama hal-hal spiritual seperti itu ya. Iya. Jadi kalau kita bisa tarik kesimpulan, dua hal ini sangat berkesinambungan gitu. Jadi kita nggak bisa kayak mengotakkan, sains ya sains, ini astral ya astral, nggak bisa. Karena kita hidup di dunia yang lebih banyak yang kita tidak tahu daripada yang kita tahu. Iya betul. Di dalam ini. Jadi apa pesannya teman-teman? Jangan sering-sering ngomong I know that one. Karena banyak hal yang sebenarnya kita tidak tahu. Ibaratnya jangan jauh-jauh, kita menjelajahi lautan aja kan belum sampai selesai. Iya, Sampai belum ujung. selesai. Iya. Benar. Iya. Jadi alangkah baiknya memang kita melihat spiritual atau dunia astral ini, ya udah kita melihat seapa adanya. Oh ternyata memang ada seperti ini. Diresapin aja, dijadikan sebagai bahan bakar kita untuk semakin punya kebijaksanaan lah dalam hidup. Jadi nggak semerta-merta ya udah science is the best, belum tentu juga. Dia ada baiknya jangan kacamata kuda. Thank you Jesslyn udah datang ke bincang-bincang kita. Semoga bagi teman-teman yang lagi punya masalah, lagi butuh insight, bisa terbantu. Dan mungkin yang tertarik untuk konsultasi lebih jauh bisa langsung menghubungi Jesslyn ya. Atau menghubungi Ibu Amelinda dari sisi psikologi. Ya, gitu. Jadi jangan lupa ya nanti follow Detektif Astral sama Tri Anomali. Jesslyn-nya juga. Ya, timnya semua di follow ya. Thank you. Dan juga teman-teman jangan lupa subscribe, comment, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Share, Okay? jangan lupa. Oh ya, share, betul. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you, bye. Dadah.